Iya, balik lagi di Humoria Indonesia. Halo Humorian semua. Iya, kali ini kalau biasanya kita bahas sama komedian gitu, wawancara. Dan kali ini kita bakal bahas soal hantu-hantu dari luar negeri. Hantu yang kayak gimana sih Kak kira-kira yang mau kita bahas? Nah, pada penasaran kan? Jadi kalau hantu itu yang biasa kalian tahu itu serem, tapi ternyata hantu itu punya background yang lucu atau mungkin unik gitu loh. Background yang lucu atau mungkin unik gitu. Betul. Jadi berbeda dong ya. Nah, benar banget. Dan kalau hantu luar mungkin lo semua udah pada tahu ya, kita semua udah familiar gitu sama hantu. Kalau misalnya hantu dari dalam negeri, kita semua pasti udah pernah familiar ya. Benar. Benar banget kan? Ada pocong. Nah. Atau biasanya dipanggil kuntilanak. Kuntilanak. Ada apa lagi Kak Ada terusnya? tuyul. Banyak banget kan? Banyak banget dan kita semua udah familiar. Tapi kalau hantu-hantu dari luar negeri pasti mungkin masih pada asing gitu kan. Tapi menurut Kakak kalau misalkan ada yang bilang tuh ya, kalau misalkan hantu dari luar negeri itu katanya nggak serem gitu. Menurut Kakak itu fakta atau mitos sih Kak? Nah, mending kita buktiin aja langsung ya. Boleh? Boleh. Langsung kita ke hantu pertama. Ada siapa Kak kira-kira di pertama ini? Nah, di urutan pertama ada Wendigo dari Amerika. Pernah denger nggak? Pernah sih. Aku kayak familiar sama hantu yang ada di sungai-sungai, bukan sih Kak? Ya, kurang lebih gitu. Jadi Wendigo ini biar gue jelasin ya. Jadi Wendigo itu dia dari Amerika, yang sebenarnya dulunya itu dia manusia biasa. Kayak kita-kita nih. Jadi dia dulunya manusia biasa yang terisolasi di daerah yang punya cuaca ekstrim. Jadi kayak misalkan musim dingin yang ekstrim Betul, kayak gitu. Betul. Cuaca salju yang ekstrim bikin mereka nggak bisa cari makan di luar. Dan akhirnya mereka memutuskan, mereka ada pikiran jahat kayak, apa gue makan keluarga gue sendiri ya? Nah, karena mereka punya pikiran jahat, lo tahu kan namanya iblis, setan, pasti langsung cari kesempatan tuh. Dan akhirnya mereka dipengaruhi sama iblis yang bernama Wendigo. Jadi Wendigo ini sebenarnya iblis. Mereka memengaruhi manusia yang mempunyai pikiran jahat itu. Dan akhirnya manusia itu terpengaruh dan akhirnya memakan keluarganya sendiri. Sebelum akhirnya sepenuhnya berubah menjadi hantu Wendigo. Kayak gitu. Nah, sisi unik dari si Wendigo ini tuh apakah kira-kira Kak? Uniknya adalah dia waktu jadi manusia itu kan kasusnya lapar. Lapar, kurus kering gitu. Pas udah jadi hantu pun dia masih kasihan gitu, masih kurus gitu, tampangnya kurus, punya tanduk rusa. Ciri-cirinya kurus gitu ya si Wendigo ini ya. Kurus, ada tanduknya, matanya bolong, ya, serem. Tapi sebenarnya kasihan backgroundnya karena dia orang yang kelaparan. Kelaparan, akhirnya dia makan keluarganya sendiri. Betul. Kemudian ada roh jahat yang masuk ke dia gitu nggak sih? Betul. Nah, karena backgroundnya orang kelaparan ya tampangnya jadi kayak tengkorak jalan aja gitu. Dan biasanya dia muncul di hutan sama danau. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan, kayak misalkan aku pernah denger itu tuh kayak kisah ada hantu yang ngumpulnya itu di danau-danau gitu kan. Bener. Jadi dia munculnya di danau dan katanya dia nyari mangsanya tuh nyari orang yang ngumpul di danau buat dia makan. Karena dia kan emang kelaparan dari pas jadi manusia sampai hantu pun dia kelaparan gitu loh. Sampai jadi hantu dia masih kurus. Kenapa masih kurus? Karena tiap dia nyari makan di danau malam-malam, itu danaunya sepi di Amerika. Coba kalau dia di Indonesia, mungkin dia udah gemuk, men. Iya, men. Lo tahu kenapa? Mukbang gak sih? Iya. Karena semua pada nongkrong gak sih di danau Indonesia? Dia makanin orang-orang yang pacaran di danau. Apalagi malam minggu ya gak sih? Ada yang tiba-tiba ngumpet gak kelihatan di belakang pohon ya gak sih? Iya, bener banget. Dia kalau nimbang tiap minggu pasti naik tuh. Nah, bener banget. Wendigo makanya ke Indonesia, enggak sih? Serem gak sih kalau dia ke Indonesia? Jangan dong. Oke deh, mungkin kita langsung lanjut ke yang kedua aja ya. Oke, langsung lanjut ke hantu berikutnya. Ada siapa nih Kak di urutan yang selanjutnya? Selanjutnya ada Haryonago. Haryonago, dari Jepang gak sih? Bener banget. Hantu ini dari Jepang dan dia jenis kelaminnya kali ini wanita. Wanita? Jadi dia wujudnya itu wanita berambut panjang. Tapi bukan sekedar cuma panjang, rambutnya itu tajam kayak landak. Terus dia ada tentakelnya juga, jadi rambutnya bisa dia gerakin gitu loh. Kalau di sini mungkin kayak siluman kali ya. Ada wanita yang misalkan wujudnya wanita tapi bawahnya tuh ular kayak gitu. Nah, kayak gitu, rambutnya kayak ular gitu. Dan yang lucunya yang uniknya adalah dari hantu ini, jadi dia itu korbannya yang dia incar adalah pria ganteng dan kaya. Aktif banget gak sih? Yang namanya cewek ya. Bercanda ganteng. Enggak, ya namanya cewek nggak cuma manusia, hantu pun matre gitu. Jadi bukan cuma manusia yang pengen pria ganteng dan kaya, sampai hantu pun juga mau gitu. Benar. Kira-kira kenapa sih Kak si hantu yang ini tuh maksudnya meninggalnya tuh kenapa gitu? Kenapa dia bisa jadi hantu yang mangsanya tuh pria yang ganteng dan kaya gitu Kak? Iya, jadi sebenarnya hantu Haryonago ini lebih ke ini ya, dia mungkin wanita yang dulunya sakit hati.
sakit hati sama pria tampan dan kaya. Dan akhirnya mereka pengen balas dendam ketika ketemu pria yang serupa sama mantannya gitu. Biasanya kan lu kalau ketemu orang yang sama kayak mantan lu, anjir nih kesel banget gue ngeliat dia kayak mirip banget sama mantan gue. Kalau aku malah kangen gimana dong ya? Wow. Oh salah ya? Oh jadi dia ketemu sama mantannya? Bener. Dia disakitin sama mantannya, dia kesel, dan mungkin pas jadi hantu pun dia pengen balas dendam sama orang yang mirip sama mantannya itu. Oh gitu. Kaya dan juga tampan. Dan jadi dia memangsa? Bener, dia nggak memangsa, Faye. Jadi dia itu akan senyum kepada korbannya. Jadi dia bakal senyum ke korbannya. Nanti kalau korbannya senyum balik, baru dia akan menghajar korbannya dengan cara menusuk dengan rambutnya yang tajam itu. Itu sadis sih. Ih, bener-bener. Jadi dia saking dendamnya kali ya, Kak. Bener. Nah makanya humornya nih, lu kalau dendam sama mantan jangan sampai kebawa. Nanti ke alam yang sana gitu ya. Iya. Di sini aja diselesain gitu ya. Tolong selesain di sini aja, bener. jangan dibawa-bawa ke alam yang lain gitu. Lanjut nggak sih Kak Lanjut kira-kira? aja ke nomor berikutnya. Ada siapa Kak kira-kira? Di nomor selanjutnya ada, nah ini sebenarnya beda nih. Kali ini dia berbentuk boneka. Lo bisa tebak kan? Boneka ada Wujudnya Chunky. boneka. Ada boneka Chunky ya nggak sih? Bener. Ada Annabelle. Betul. Terus ada, ya pokoknya berwujud boneka. Itu Kali ini kita tahu akan yang suka jalangkung di Indonesia, bener ya sih? Bener. Nah itu kan banyak ya hantu-hantu boneka. Dan kali ini kita bakal bahas Annabelle. Annabelle, Betul. Yang paling famous nih di antara hantu-hantu lain. Bener, udah banyak banget film-film yang mengisahkan tentang si Annabelle ini. Bener banget. Bener nggak sih Kak kalau misalkan kan di kisah-kisah film itu ada misalkan ada roh jahat yang masuk ke dalam tubuh boneka gitu. Betul. Cerita aslinya itu emang gimana sih Kak sebenarnya? Jadi bener banget. Jadi sebenarnya itu bukan roh jahat. Jadi katanya ya, ini menurut cerita yang beredar. Jadi dulunya itu adalah arwah anak perempuan. Anak perempuan yang dibunuh secara sadis. Dan akhirnya awalnya gentayangan. Dan untuk menunjukkan eksistensinya, dia memilih wadah boneka, berwujud boneka perempuan untuk untuk ngisengin orang gitu. Dia masuk ke boneka itu, bonekanya tadi gerak-gerakin buat ganggu orang. Jadi sebenarnya wujudnya itu aslinya ya iblis aja gitu, setan. Bukan boneka itu sebenarnya cuma wadah. Dan lo kebayang kan, mungkin itu kebetulan aja dia masuk ke boneka yang serem. Coba dia masuk ke boneka Minion, serem nggak? Jadi lucu kali ya. Jadi lucu kali ya. Tapi kalau aku tetap serem Kak. Oh ya? Ya iyalah, maksudnya boneka Minion jalan sendiri tetap aja serem nggak sih? Ya iya dong. Pamoy, itu serem? Kan enggak. Itu lucu banget. Ya udah, langsung aja kita ke hantu berikutnya kali ya. Udah nunggu nih hantu berikutnya nih. Ada siapa kira-kira? Lanjut ke hantu berikutnya, ada Kayako. Dari Jepang lagi nggak sih? Bener banget. Pokoknya kalau ngomongin soal hantu unik itu Jepang nggak bisa ini deh. Pokoknya kalau nggak ada Jepang nggak lengkap. Pokoknya Jepang tuh udah terkenal banget Iya, deh sama yang mistis Bener, juga mistis, ya. unik, pokoknya semua deh. Nah kali ini ada Kayako. Kita bahas salah satu hantu dari Jepang yaitu bernama Kayako. Yang mana dia itu tinggalnya di kamar mandi. Dia berdiam diri di kamar mandi di rumah orang. Dan biasanya nampak juga di kamar mandi. Ya iya, orang tinggal di kamar mandi. Gimana Kak, si Kayako itu tuh ngapain Kak? Kayako ini biasanya dia nongkrongnya di kamar mandi gitu, di toilet. Dan kalau biasanya hantu-hantu lain itu kan nyerap energi kehidupan, dia ngebunuh korbannya. Tapi Kayako justru malah dia gangguin orang yang lagi di toilet. Ya kita semua tahu lah aktivitas toilet gimana. Ih, berarti jorok banget Nah ya iya, Kak, jorok si banget Kayako gak ini. sih? Dan ya menurut gue ini unik banget sih, masa hantu kok ada ya kelakuannya kayak gitu. Dan kalau lu tanya dia wujudnya gimana, dia wujudnya itu kayak Sadako, mirip-mirip. Cuma kalau Sadako itu rambutnya lurus, dia aura-auran. Dia aura-auran gitu Bener ya. banget. Dan orang Jepang percaya kalau dia ngelihat penampakan di kaca atau di kamar mandi gitu kan, pokoknya ada di kamar mandi deh, itu percaya kalau itu Kayako. Orang Jepang percaya itu Kayako. Dan mereka langsung memanggil orang pintar buat ngusir hantu itu. Orang pintarnya kayak gimana tuh Kak kalau di Jepang? Orang pintar itu orang yang nggak bodoh. Bener banget, gue juga setuju sih kalau itu. Bener banget. Lucu juga ya Kak. Anyway, itu dia tadi hantu-hantu yang kita bahas ya, yang mungkin unik, lucu gitu kan. Di balik sisi seremnya ternyata ada vibes lucunya juga nggak sih? Bener banget. Nah, jadi biar kita positif vibes terus nih. Lo kalau ketemu hantu langsung banyak-banyakin mikir humor aja. Jadi nggak gampang takut gitu. Walaupun gue sendiri kalau ketemu mungkin lari. Nah itu dia tadi hantu-hantu yang serem tapi unik gitu atau lucu ya kan. Kalau biasanya kita tahu ternyata di balik vibe yang serem tuh hantu ada sisi lucunya bener juga banget. ya Kak, bener. Banyak-banyakin berpikir humor, Positif. betul positif. Jadi ketika lo ketemu hantu lo nggak takut. Ya walaupun kalau misalkan ada hantu
Ya gue lari juga sih. Ya makasih yang udah nonton dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Humoria Indonesia. Jangan lupa juga komen-komen buat yang ada rekomendasi tentang hal-hal yang seru, 4 hal yang seru, bisa komen di bawah. betul, langsung komen aja. Dan gue Fatwa Meka. Saya Fairuza Akamal. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.